di dalam kitab Fadailul Khamsah min Sihahis Sittah juz 2 halaman 261. Jadi pernah diriwayatkan, Pak, datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata 3 pendeta Yahudi ini? Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga masuk Islam. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang Rasul. Maka kata Umar bin Khattab, baik, silahkan Pak Pendeta, apa yang ingin kalian tanyakan? Maka kata salah satu di antara 3 pendeta ini, pertanyaan kami yang pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Kemudian yang kedua, Umar, kapan pula masanya pintu langit itu terbuka? Kemudian yang ketiga, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kemudian coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Bisa ngasih nasihat tapi bukan manusia, bukan pula jin. Kemudian Umar, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian Umar, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Setelah pendeta Yahudi ini bertanya, Pak, apa kata Umar? Bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi Umar bila memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak dia bisa jawab. Maka kata Umar, kalau bertinju kalian sama aku masih kurang orangnya ini. Kalau bertinju. Tapi kata Umar, bagian dari kami ada yang gak mudah menjawab pertanyaan ini. Kalau memang ada ya sudah, ajukan saja. Dipanggil oleh Umar, Salman. Dipanggil Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, kau pergi ke rumah Ali, katakan Umar memanggilnya. Maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Umar memanggilmu. Ada 3 orang pendeta Yahudi mendebatnya. Maka Ali melupakan segala perbedaannya dengan Umar. Nah, Ali begitu Umar memanggilnya, dalam riwayat ini disebutkan dia ambil burdahnya, dia sandang selendangnya, dia pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih duduk 3 orang pendeta ini. Ada apa Amirul Mukminin? Ini Ali, 3 pendeta ini mempertanyakan beberapa hal. Kalau bisa dijawab, mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa jawab, katanya jangan lagi kowar-kowar Muhammad itu seorang Rasul dan Islam itu agama yang benar. Maka kata Ali, silahkan Pak Pendeta, coba diulangi lagi pertanyaannya. Maka kata pendeta ini, yang pertama Ali, kapan langit itu pintunya terkunci atau langit itu digembok oleh Allah, itu kapan? Maka kata Ali, asyirku billah, syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan, Pak, langit terkunci. Langit tidak akan terbuka, amalan tidak akan naik. Ini yang membuat pintu langit terkunci. Kemudian Ali, kapan pintu langit itu dibuka oleh Allah? Di saat engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah, engkau mengakui Allah itu satu, pintu langit akan terbuka. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Maka kata Ali, yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam.
Ketika Nabi Yunus berdakwah di kaumnya, nama kaum Nabi Yunus ini Pak, Nineveh Pak, didakwahi tauhid, rajanya mencemooh, kemudian masyarakatnya mencemooh, tidak ada yang mau nerima dakwah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus memohon kepada Allah, Allah kasih waktu 40 hari akan diturunkan azab. Sampai hari ke-39 tidak ada tanda-tanda azab Allah turun. Nabi Yunus putus asa. Dia tinggalkan kaumnya Bu, tanpa izin Allah. Dia tinggalkan kaumnya, dia berangkat, baru langit menghitam. Jadi Nabi Yunus tidak tahu bahwa Allah akan menurunkan azab. Begitu raja dan masyarakat melihat bahwa azab Allah akan turun, waduh, ini benar Yunus ini. Maka semua kaum Nineveh bertobat, cuman nabinya udah pergi. Naik ke atas kapal, gelombang tinggi, ketakutan nakodanya, maka diundilah nama Nabi Yunus keluar berkali-kali. Maka dicampakkanlah Nabi Yunus ke dalam laut, dimakan oleh ikan, terkubur dalam perut ikan, dibawa jalan ke 7 samudra selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya. Karena Allah katakan dalam surah As-Saffat 143, falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, jadi dalam perut ikan itu menyesal Nabi Yunus. Dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mual perut ikan itu dibuatnya Pak. Karena kata Allah la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi kalau sempatlah Nabi Yunus tidak banyak mohon ampun kepada Allah, ikan itu akan tetap mengubur Nabi Yunus di dalam perutnya. Terkaget pendeta ini, waduh ini cerdas satu ini nih. Dapat dia menjawab pertanyaan pendeta. Jadi kubur yang jalan bersama penghuninya, Nabi Yunus berada dalam perut ikan dan dibawa 40 hari ke 7 samudra baru dimuntahkan. Baik Ali, kau benar. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Maka kata Ali, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan nablu dkhulu masakinakum. Jadi ada seekor semut Pak, dia komandoi kawan-kawannya, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh, nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Wah, terjawab lagi. Oke Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Ali, Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh itu keluar dari batu Pak, tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, ular itu juga tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian kambing pengganti leher Nabi Ismail, itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Akhirnya 2 di antara 3 pendeta ini langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh tunggu, kata satu pendeta lagi, 2 kawanku mungkin sudah terpengaruh oleh jawabanmu Ali, tapi masih ada 1 lagi yang belum terjawab. Coba engkau ceritakan kisah pemuda yang bersembunyi dalam gua untuk mempertahankan imannya. Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada dalam Al-Quran, kata Ali. Kalau dari Al-Quran kami sudah dengar Ali, kami ingin engkau detail menerangkannya seperti apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu. Maka kata Ali, kalau begitu benarkan duduk kalian. Malah ditantang Pak. Jadi dia ingin mengungkap Ali itu ceritanya itu yang detail. Maka kata Ali, silahkan, dari mana kalian ingin menanyakan? Baik Ali, di mana peristiwa itu terjadi? Maka kata Ali, di kota Apesus atau Tarses Pak, antara Turki, Yordan.
Kemudian silahkan lanjutkan Ali. Jadi dulunya, kata Ali, kota Efesus ini dikuasai oleh raja yang sangat baik. Ketika raja ini meninggal, Raja Dikianius yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Efesus ini meninggal, maka mereka pun menyerang kota Efesus dan mereka kuasai. Kemudian kata Ali, Dikianius membangun istana besar. Tunggu dulu Ali, kata pendeta ini. Berapa panjang dan lebar istana yang dibangun oleh Dikianius? Maka kata Ali, panjang 1 farsah, lebar 1 farsah. 1 farsah itu sekitar 8 km. Baik Ali, teruskan. Kemudian Dikianius ini memiliki menteri-menteri, dan Dikianius meletakkan 50 menteri di sebelah kanan, 50 menteri di sebelah kiri. Dan Dikianius mempunyai 6 penasehat, pemuda-pemuda cerdas di belakangnya. 3 di kanan, 3 di kiri. Oke Ali, siapa nama ke-6 pemuda itu? Maka dijawab oleh Tamlika, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitius, Sidamius. Jadi inilah 6 pemuda yang menjadi cikal bakal Ashabul Kahfi. Tapi waktu itu masih 6. Nah, ini Pak, waktu itu hanya masih 6. Ini pemuda-pemuda cerdas andalan Dikianius. Jadi kalau 50 menteri sudah rapat, tetap nanti keputusan akhir kepada 6 pemuda ini. Nah, kemudian Pak, ditanya oleh pendeta ini, seluas itu istana yang dibangun oleh Dikianius Ali, bagaimana dia cara mengharumkan istananya? Maka kata Ali, setiap pagi ada yang membawa parfum di dalam ember besar. Kemudian ada satu yang membawa seekor burung. Ketika burung ini diberi isyarat, maka burung ini mencemplungkan kedua sayapnya dan mengibaskannya ke seluruh ruangan istana. Canggih orang dulu rupanya Pak. Setelah itu kata Ali, ketika Dikianius 30 tahun berkuasa, tidak pernah sakit, disitulah dia bertanya kepada para menterinya, kalian pernah enggak nengok aku sakit, demam, beringus, lemah, letih? Tidak pernah Raja. Biasanya kalau yang enggak sakit-sakit ini siapa? Tuhan Raja. Bersediakah kalian menyembahku? Bersedia Raja. Pokoknya siapa yang mau menyembahku, aku berikan kehidupan yang baik. Pakaian dari sutra, kemewahan, kekayaan akan aku berikan. Begitu dikasih kekayaan, uang, fasilitas, masyarakat rela menyembah Dikianius Pak. Mereka semua menyembah Dikianius. Tapi Pak, 6 pemuda yang di belakang Dikianius akhirnya rapat di rumah Tamlika. Dikianius mengaku dirinya Tuhan. Disuruhnya orang menyembah, orang pun menyembahnya. Sementara kalau dia Tuhan, kenapa harus kita yang memutuskan setiap permasalahan? Jadi menurutmu bagaimana Tamlika? Dia bukan Tuhan. Justru kita harus berpikir, langit tanpa tiang kok bisa tegak? Pasti ada yang menciptakannya. Hujan turun, bintang bercahaya. Dikianius saja dia masih merasa takut, dia juga tidur, dia juga lapar. Masa Tuhan punya kekurangan seperti itu? Jadi apa keputusanmu Tamlika? Kalian rela enggak tinggalkan kekayaan, jabatan, fasilitas ini? Kita lari dari sini. Kalau kita melawan tidak mungkin bisa. Kita lari dari sini untuk mencari Tuhannya langit dan bumi ini. Apakah kalian rela untuk miskin bersamaku? Kalian tinggalkan jabatan, kesenangan kalian, fasilitas ini? Kami rela Tamlika. Itu makanya dikatakan, siapa yang menghafal 10 ayat awal Suratul Kahfi, maka dia akan terbebas dari godaan Dajjal.
Karena apa Pak? Ini mengingatkan kita, waduh, ini pemuda-pemuda kaya, cerdas, rela kehilangan harta, jabatan untuk tauhid. Berani mereka tinggalkan. Akhirnya mereka pun pergi berenam, diam-diam, dan semua harta ditinggalkan. Mereka sempat menjual kurma Pak. Kurma itu dijual sebanyak 3 dirham. Uang 3 dirham ini dibawalah lari. Cukup jauh mereka berjalan, sampailah mereka berjumpa dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Maka kata pendeta ini, siapa nama anjing itu? Maka dijawab Ali, namanya Kitmir. Kemudian apa kata pengembala ini? Tuan-tuan, dari wajah tuan-tuan, aku yakin tuan-tuan ini bukan orang miskin, pasti dari bangsawan. Jadi karena apa? Orang-orang senang ini kelihatan dia dari wajahnya. Kemudian betul kata Tamlika, kami ini 6 penasehat Dicanius. Dia mengaku dirinya Tuhan dan kami tidak mengaku itu. Makanya kami meninggalkan kerajaan. Kami tinggalkan semua pangkat jabatan kami. Karena tidak pernah kami berjalan seperti ini. Lihat, kaki pun sudah luka-luka Pak. Orang manja jalan berkilo-kilo, habis kaki luka. Apa kata pengembala ini? Tenang tuan-tuan, aku mengetahui tempat persembunyian yang baik. Izinkan aku beserta kalian. Makanya jadi 7 dengan pengembala ini. Dikembalikannya lah gembalaan dia kepada tuannya, maka dia dan anjingnya ikutlah pemuda-pemuda kepercayaan raja tadi. Kemana mereka dibawa Ali? Dijawab oleh Ali, ke Bukit Nablus yang di bawahnya ada gua yang namanya Khemar. Maka begitu mereka mau masuk gua tersebut, sempat mereka mandi di mulut gua. Jadi mulut gua itu ada air terjunnya Pak. Jadi memang susah untuk diketahui orang. Sempat mereka mandi, masuk ke dalam, duduk, golek sana, golek sini, golek sana, sampai terang hari. Hari sudah pagi. Kita lapar. Siapa yang akan mencari makanan? Makanan hanya ada di tempat kerajaan. Berarti sangat jauh kita pergi berjalan ini. Siapa yang mau pergi? Karena Tamlika ketua rombongan, biar aku yang ke sana. Hati-hati Tamlika, jangan sampai engkau tertangkap Dicanius. Begitu Tamlika keluar dari mulut gua, sudah mulai terkejut ya Pak, karena air terjunnya sudah tidak ada. Tapi terus dia bawa uang 3 dirham ini, jalan terus. Sampai di gerbang kota, mulai heran dia Pak. Kenapa berbeda betul kota ini? Apa aku salah masuk? Akhirnya masuk dia di tempat orang menjual roti. Begitu sampai di tempat orang jual roti, ditanya harga roti berapa? 1 dirham. Dia kasih uang dirhamnya. Begitu dia memberi uang dirhamnya, langsung ditahan tangannya oleh penjual roti. Kau menemukan barang kuno ya? Tidak, itu uang biasa. Uang aku hasil dari menjual kurma kemarin. Jangan bohong. Raja Abdurrahman hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Tambah kaget Tamlika Pak. Loh, nama rajanya kok beda? Bukankah raja di sini Dicanius? Oh, engkau telah menyebutkan nama raja zolim yang mati ratusan tahun yang dulu. Wah, tambah kacau Tamlika. Pokoknya kau harus menghadap kepada raja. Bingung juga dia Pak. Oke, kita menghadap kepada raja. Begitu sampai di kerajaan, alangkah kagetnya Tamlika, ternyata rajanya memang tidak Dicanius. Dikatakan oleh tukang roti ini, Raja, ini orang membeli roti kepadaku dengan menggunakan uang kuno. Jadi makanya aku bawa dia kemari. Tapi ini uang aku kemarin Raja, bukan uang kuno. Sudahlah, kata raja,
kami hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Tidak raja, ini uang baru kemarin. Sudahlah, jangan berkelit, kata raja. Aku tinggal di sini raja. Disebutkannya lah nama-nama orang yang dia kenal, Pak. Apa kata raja? Sepertinya pikiranmu mulai terganggu. Nama-nama yang kau sebutkan itu nama-nama orang yang sudah lama mati ya. Tapi betul raja, aku tinggal di sini raja. Aku masih ingat di mana rumahku. Maka kata raja, iringi dia. Kemana dia menunjukkan rumah, pergi kalian ke sana. Diiringilah oleh para tentara. Sampai di rumah yang dia tunjuk, diucapkan, dipanggil keluar orang tua yang sudah sangat tua renta. Mengapa kalian datang kemari? Katanya kepada tentara raja ini. Ini Pak, pemuda ini mengaku dia tinggalnya di sini. Siapa kau anak muda? Dijawab oleh Tamlika, aku Tamlika putra Filistin. Langsung sujud kakek ini datuk moyangku. Inilah yang diceritakan oleh Isa alaihissalam. Pemuda-pemuda ini akan bangkit. Mereka mendiami gua. Makanya di kitab Injil ada ayat tentang Ashabul Kahfi, Seven Sleeper. Jadi ada Pak. Maka hebohlah kota Efesus. Bangkit raja mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jadi rupanya sudah datang pula utusan Nabi. Sudah berlalu pula masanya. Maka kata raja ini, bawa Tamlika, digendong di atas kuda, dihormati sampai di bawah bukit Nablus. Apa kata Tamlika? Jangan ada yang naik ke atas, karena nanti sahabat-sahabatku mengatakan Dikianiuslah yang mengejar dia. Jadi tunggu kalian di bawah, biar aku yang naik ke atas. Maka Tamlika naik ke atas, sampai dalam gua, bawa juga lah roti tadi. Silahkan makanlah kalian dulu. Apakah aman perjalananmu Tamlika? Bukan aman lagi, malah aku bingung dan terkejut. Tahukah kalian sudah berapa lama kita di sini? Makanya ada dialog itu Pak dalam surat Al-Kahfi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung dan berapa lamanya mereka tinggal di dalam. Jadi mereka mengatakan ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Maka kata Tamlika, tidak. Kita berdiam di sini sudah lebih daripada 309 tahun. Mendengar itu, benarkah Tamlika? Iya, raja sudah berganti. Seorang nabi sudah diutus dan sudah berlalu. Mereka sekarang menunggu kita di bawah. Mari kita turun. Maka apa kata 5 orang kawannya lagi? Jangan Tamlika. Kita sudah melihat kebesaran Allah melindungi kita selama 300 tahun. Seolah-olah kita baru saja semalam. Kita sudah diselamatkan Allah. Kita bangun dan akhirnya kita tahu tentang keajaiban Allah. Kita mohonkan kepada Allah untuk menutup pintu gua ini dari pandangan manusia, dan kita mohon kepada Allah untuk mengambil kita. Karena apabila kita turun Tamlika, mereka nanti akan mengkultuskan kita. Mereka akan mendewakan kita. Sudah, kita jangan ada yang turun. Akhirnya pintu gua itu ditutup dari pandangan manusia. Mereka pun tidak ada jelas riwayat mereka diambil Allah atau ada kuburannya pun tidak ada. Karena mereka meminta kepada Allah, ambil kami, tutup gua ini dari penglihatan manusia. Seminggu raja berkeliling mencari Pak, tidak ditemukan gua itu pada awalnya. Kalau sekarang sudah. Setelah Ali menceritakan ini semua kepada pendeta ini, maka pendeta itu mengatakan, engkau benar Ali, engkau telah menceritakan dengan detail apa yang ada di dalam kitab kami, dan memang benarlah apa yang disampaikan Muhammad kepadamu. Maka pendeta yang terakhir ini pun masuk Islam jadinya Pak, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.